Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya. Atas izin Allah, 11 tahun yang lalu cita-cita tersebut terwujud. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tantangan menjadi seorang guru yang profesional dan inovatif hadir di depan mata. Salah satu tantangannya adalah dapat mengatasi kejenuhan peserta didik dalam belajar yang biasanya disebabkan karena kurangnya variasi model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif, antusias, dan kreatif. Maka, terus belajar adalah cara terbaik saya untuk menjawab tantangannya. Oleh karena itu, saya, Dian Setiawati, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi Sistem Reproduksi kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setiawati, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pakuan tahun 2022. Saya saat ini mengajar di SMA N1 Tambun Selatan pada mata pelajaran biologi. Hari ini pada tanggal 12 Juni 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Tapi sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke? Oke, silakan Kak Emilia Lutfi dipimpin untuk berdoa. Oke, duduk siap. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut Ibu absen dulu ya. Alia, apakah hari ini semuanya masuk teman-temannya? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Oke, terima kasih Alia. Sebelum lanjut ke berikutnya, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Ada yang punya ide? Kita mau menyanyikan lagu apa yang bersemangat? Garuda Pancasila. Oke, Gina boleh bantu Ibu untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional apa tadi? Garuda Pancasila. Silakan Gina. Halo teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulainya dengan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Pertama-tama diharapkan untuk kalian semua berdiri di tempat kalian masing-masing. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa pun. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Boleh duduk semuanya. Oke, terima kasih Gina dan teman-teman lainnya sudah menyanyikan lagu wajib nasional dengan penuh semangat. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau bertanya dulu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Masih. Masih.
Ada yang masih ingat minggu lalu membahas materi tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Afisena. Jadi minggu lalu kita sudah membahas sistem reproduksi. Ya. Itu organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Oke, Sena bisa bantu Ibu menyebutkan organ reproduksi laki-laki? Kalau organ dalam ada testis, referens, Ya, saluran ejakulasi, ya, penis. ya. Kalau yang luar? Yang luar ada penis dan perut. Oke, terima kasih Sena, kasih flow. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Najwa. Kalau untuk perempuan itu ada vagina, Ada vagina, dua dua kaki, ovarium, ovarium. serviks sama rahim. Oke, masih ingat fungsi ovarium untuk apa? Kalau ovarium untuk memproduksi ovum, Memproduksi ovum. Oke, terus kalau tuba fallopi? tempat bertemunya ovum sama sperma, Kalau uterus? tempat penempelan dan perkembangannya janin. Oke, good, kasih plus. Oke, terima kasih untuk Afisena dan Najwa yang sudah mereview materi kita minggu lalu. Nah, hari ini materi kita itu lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas organ-organ reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan, hari ini kita akan membahas proses-proses yang terjadi di sistem reproduksi, baik di laki-laki maupun perempuan. Mulai dari proses spermatogenesis, oogenesis, proses fertilisasi, siklus menstruasi, bahkan sampai ke fenomena bayi kembar. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi tersebut. Sebelum Ibu lanjut, coba Ibu mau tanya dulu, di antara siswi kelas ini, apakah ada yang kalau menstruasi itu sakit? Ya banyak ya yang sakit ya. Bukan cuma sakit, kadang mood swing ya. Senggol dikit gak bisa disenggol dikit ya. Kalau yang siswi-siswi lagi dapet, biasanya siswa-siswanya cowok-cowoknya gak berani nyenggol karena nah sebenarnya benar gak ya fenomena itu? Apakah benar kalau perempuan itu mengalami menstruasi memang ada fenomena namanya mood swing? Nanti kita pelajari gitu ya. Tapi ada nggak kira-kira yang tahu kenapa kalau kita menstruasi, yang perempuan menstruasi itu sakit? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, silakan Kak Nazra. Kenapa ya kira-kira kenapa sakit gitu? Mungkin sakit soalnya kan itu keburukan dari jadi ada kayak kontraksi jadinya kayak sakit itu kayak ada tekan-tekan. Benar, jadi kenapa sakit? Wajar sakit, kenapa? Karena dinding rahimnya berkontraksi, meluruhkan jaringan-jaringan yang ada di dinding rahimnya, jadi menimbulkan rasa sakit. Oke, jadi hari ini kita akan fokus membahas materi tentang tadi ada proses spermatogenesis dan oogenesis, fertilisasi, siklus menstruasi, sampai ke fenomena bayi kembar. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari hari ini, paling tidak kalian bisa lebih mengetahui proses-proses yang terjadi di dalam sistem reproduksi pada diri kalian. Pada hari ini proses penilaian kalian itu akan saya ambil dari beberapa poin. Yang pertama nanti akan ada pretest dan posttest yang dikerjakan secara mandiri. Terus nanti saya juga akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Kelompok itu akan dibagi sesuai dengan semalam Google Form yang sudah saya share, nanti akan menentukan kalian masuk ke kelompok-kelompok mana. Jadi ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, di mana penilaian kelompoknya itu nanti diambil dari proses pengerjaan LKPD. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, jadi usahakan semaksimal mungkin untuk memperoleh nilai, baik nilai di pretest posttest maupun di proses diskusi sampai ke proses presentasi. Oke, silakan mulai dikerjakan pretestnya. Kerjakannya masing-masing ya, jangan boleh ditemankan di sini dulu. Ayo, sedikit.
berikut ini nanti boleh kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting atau yang mau ditanyakan, silakan dibuat notes dulu ya, jadi nanti bisa kita diskusikan. Oke, sebentar saya putarkan dulu videonya, silakan disimak. Halo Victorian, Pak Mikir kan tadi bosan ya, terus iseng deh main game yang bikin kasar gitu. Akhirnya Pak Mikir coba bikin gambarnya Pak Mega nih, lihat deh. Tada, mirip kan? Tapi matanya kurang belok nih. Terus ini agak cantik dikit deh, biar gemes gitu. Rambutnya dikit lah. Tapi kalau disuruh versi cewek, seru kali ya? Ya, jadi deh. Ih, cantik juga. Masih mirip nggak? Apa? Ya mirip. Ya nggak apa-apa deh. Kan namanya kembaran, ya harus selalu mirip. Seperti itu loh. Yang jadi Black Widow di Avengers. Siapa namanya? Ya, betul. Scarlett Johansson. Kalian tahu nggak sih? Ternyata Scarlett Johansson punya kembaran bernama Anton Johansson. Tuh ya. Walaupun mereka kembar, tapi beda kan? Nah, ini yang namanya kembar non identik atau disebut juga kembar fraternal. Kalian ada yang tahu istilah kembar fraternal? Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya lahir hampir bersamaan dari rahim yang sama, tapi jadinya malah gak bisa sama lain? Ada yang tahu nggak? Kepoin jawabannya di video ini yuk. Sebelum mengetahui jawaban kenapa kembar fraternal bisa terjadi, Pak Mega mau ngasih gambaran sekarang dulu. Apa sih bedanya kembar identik? Pada dasarnya, proses terbentuknya bayi kembar fraternal dan bayi kembar identik sejak proses pembuahannya sudah berbeda. Memang gimana sih proses terbentuknya bayi kembar fraternal ini? Kalian ada yang tahu? Nah, jadi nggak penasaran lagi, langsung aja yuk kita lihat bagaimana proses terbentuknya bayi kembar fraternal. Jika pada bayi kembar identik, proses pembuahannya terjadi ketika satu sperma membuahi satu sel telur. Lalu, sel telur yang dibuahi akan membelah menjadi dua. Makanya, kembar identik selalu memiliki jenis kelamin yang sama dan fisik yang mirip. Sedangkan pada bayi kembar fraternal, pembuahannya terjadi saat ada dua sel telur atau ovum yang dibuahi oleh dua sel sperma yang berbeda, di mana kondisi ini disebut dizigotik, yang berarti dua jenis berbeda berkembang dalam rahim ibu. Kok bisa ya dua sel telur yang dibuahi? Memang umumnya sekali populasi wanita membuahkan hanya satu sel telur, baik dari ovarium sebelah kiri atau yang kanan saja. Nah, pada itu berfungsi juga untuk menghalangi agar kuman atau zat asing dari ibu tidak masuk ke dalam tubuh janin. Oh iya, adanya dua plasenta pada kembar fraternal ini menguntungkan loh, karena bisa terhindar dari risiko yang biasanya terjadi pada kembar identik seperti berebut selisih hingga kemungkinan tali pusar beda maksud yang bisa mengganggu perkembangan janin. Nah, karena semakin jelas ya, kenapa ada anak kembar yang mirip banget alias identik, ada juga yang kembar tapi nggak mirip alias fraternal. Ini semua disebabkan dari proses pembentukannya pun sudah berbeda. Iya, aku jadi masih bercerita nih. Katanya kalau anak kembar perasaannya bisa saling terkolok gitu. Menurut kalian, apa benar anak kembar perasaannya saling terhubung satu sama lain? Kayak tadi gitu. Coba cari tahu ya. Oke, bagaimana videonya? Menarik? Menarik. Jadi dari video tadi kita kenal ada istilah kembar apa? Kembar identik dan kembar. Setelah menonton video tadi, ada yang mau memberi tanggapan? Bagaimana videonya? Seru nggak? Seru. Seru. Oke, silakan sih mau memberikan tanggapan. Gimana menurut? Jadi kayak dari setelah kita nonton tadi video pembahasan materi yang bayi kembar itu, kita kayak jadi lebih tahu, karena kan kita tahu selama ini kayak kembar tuh cuman ya udah sama-sama mukanya mirip gitu, ternyata ada dua perbedaan gitu. Ini
Jadi ada dua macam kembar ya. Ada kembar identik dan kembar fraternal atau istilahnya non identik. Nah di kelas ini ada contohnya nih teman kalian nih. Ada Aksan ya. Aksan punya kembaran Iksan ya, cuma beda kelas ya. Jadi kira-kira Aksan ini kembarnya fraternal apa identik menurut teman-teman? Identik ya, secara fisik wajah mirip ya. Nah, jadi melalui video tadi kalian paling tidak punya gambaran bahwa proses terjadinya bayi kembar sebagaimana yang sudah digambarkan di animasi video tadi. Tapi ada satu lagi, satu jenis lagi bayi kembar yang belum dibahas di video tadi. Ada yang tahu kembar apa? Ada kembar siam. Nah untuk fenomena kembar siam akan dibahas lebih detail di dalam LKPD. Ya, di LKPD nanti ada soalnya tentang bayi kembar siam. Oke, seperti janji saya tadi di awal, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok besar. Kelompoknya sudah ditentukan dari hasil Google Chrome, pengisian Google Chrome kalian semalam ya. Sudah saya share juga di grup kalian masing-masing. Jadi silahkan sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Mejanya boleh disatuin atau bagaimana, pokoknya yang penting nyaman. 4 kelompok ya. Silakan berpindah. Dibagi di 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Oke, semuanya sudah duduk secara berkelompok? Bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Oke, silakan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti masing-masing perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi jawaban kelompoknya di depan. Boleh pakai media PowerPoint, boleh pakai media Canva atau media lainnya yang sudah kalian kuasai. Jadi sekarang sambil diisi LKPD-nya, nanti berbagi tugas dengan teman lainnya. Ada teman yang sambil bikin media presentasinya. Ya, silakan bisa dimulai. Untuk sumber informasinya boleh kalian gunakan buku paket atau browsing dengan catatan hasil browsingnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan dari website-website yang gak jelas, harus dari website-website yang isinya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari hasil karya tulis yang sudah dipublikasi, atau karya-karya ilmiah atau jurnal-jurnal yang sudah diupload secara resmi, atau bisa juga ada materi di Twitter ya. Silakan dikerjakan.
ke samping, sama tangan ke bawah. Ya, ini ada tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ikuti aba-aba dari saya. Fokus ya. Kayaknya sudah mulai pada ngantuk nih ya. Oke, kita cek kompak dulu. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Bisa ya, gampang ya. Oke. Oke, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, fokus. Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke depan. Ada yang nggak fokus. Yang nggak fokus enaknya kita kasih hadiah apa ya? Nyanyi. Oke, sekali lagi fokus ya. Bismillah. Ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, siap-siap. Tangan di depan, tangan di atas, tangan di bawah, tangan samping, atas, bawah, depan, samping, atas, samping, depan, bawah. Ini nggak ada yang mau ngeliatin ibu. Ini kita ada jadi kantor aja. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pertanyaannya? Ini jelas? Cukup, Bu. Jelas ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh bertanya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4 selesai. Maka masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, biar kita mempersingkat waktu, untuk soal nomor 1 nanti dijawab sama kelompok 1, soal nomor 2 dijawab sama kelompok 2, soal 3 dijawab oleh kelompok 3, soal 4 dijawab oleh kelompok 4. Nanti sisanya jawabannya saling mengoreksi. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau menambahkan, silakan ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 yang mana nih kelompok 1? Nih, siapa yang mau mewakili? Sausan. Oke, silakan Sausan mempersiapkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sausan dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang spermatogenesis. Sejak usia berapa spermatogonium terbentuk dan bagaimanakah hasil akhir spermatogenesis? Nah, spermatogonium ini terbentuk di seorang laki-laki saat mereka memasuki masa pubertas. Lalu, spermatogonium ini tidak pernah habis karena setiap hari sel-sel yang berada di dalam testis terus membelah dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok 2, nama saya Kamil Gifari.
Terus izin juga menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kami kan kelompok 2 akan menjawab soal nomor 1 yang B. Nah, jadi nomor 1 yang B, pertanyaan yang pertama adalah proses oogenesis terjadi dalam 3 tahap yang berbeda. Identifikasi tahap-tahap dalam skema oogenesis dan proses kejadiannya. Nah, jadi ada 3 tahap tuh. Nah, tahap yang pertama itu yang namanya tahap penggandaan. Nah, tahap penggandaan ini dimulai pada masa perkembangan janin. Sel primordial dalam sel telur akan membelah secara mitosis. Lalu pada sel ini juga membentuk jutaan oogonia atau yang kita tahu juga sebagai sel induk telur atau yang lebih kita tahu lagi sebagai oogonium yang bersifat diploid. Lalu lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu tahap pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan ini berlangsung cukup lama daripada tahap yang pertama tadi yang tahap penggandaan dikarenakan oogonium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Zara Hermawan. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang bertugas untuk menjelaskan tentang menstruasi. Jadi yang pertama, saat menstruasi itu kita sebagai perempuan tentu saja mengalami gejala-gejala. Gejala yang biasa kita alami itu biasanya payudaranya suka nyeri, habis itu mood kita swing, kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang tiba-tiba kita marah. Habis itu kita juga kadang suka merasa kram di perut bagian bawah, terus kadang juga pinggangnya sakit, dan yang terakhir itu pasti ada muncul jerawat atau jerawat-jerawat hormonal. Nah, kenapa sih kalau misalkan kita lagi haid atau lagi menstruasi itu kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi di sini saya Hananta Gafareza mewakili dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah tadi kami diskusikan. Pertanyaan yang pertama yaitu mekanisme dan penyebab. Pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme terjadinya bayi kembar siam. Jadi bayi kembar siam ini bisa terjadi karena pada saat janin kembar monozigot yang tadinya satu sel telur itu melakukan pembelahan sel, namun pembelahan sel ini tidak terjadi secara sempurna karena hal tersebut disebabkan oleh waktu pembelahan sel yang terlambat, yang dimana seharusnya pembelahannya itu terjadi pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-2. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ana. Oke, setelah kalian semua tadi perwakilan kelompok presentasi, jawabannya sudah sangat cukup memuaskan ya? Sudah bisa saling bertukar jawaban juga. Kalau ada jawaban yang belum lengkap bisa saling melengkapi. Tapi akan saya bahas dulu sedikit. Tadi ada 4 pertanyaan yang saling berkaitan. Jawabannya juga sudah luar biasa lengkap sekali. Kita ulas lagi sedikit, di mana kelompok 1 sama kelompok 2 membahas tentang proses gametogenesis atau pembentukan gamet. Di mana tadi kelompok 1 membahas tentang spermatogenesis, kelompok 2 membahas tentang oogenesis. Dari situ sudah terlihat jelas bahwa antara proses spermatogenesis dan oogenesis punya perbedaan. Paling tidak tadi terlihat perbedaan dari yang spermatogenesis mulainya pada saat kapan? Pada saat laki-laki tersebut masuk masa pubertas. Kalau oogenesis mulainya kapan? Sejak si bayi perempuan tersebut masih di dalam kandungan. Terus perbedaannya lagi tadi dari satu sel spermatogoni menghasilkan 4 sperma. Kalau pada perempuan menghasilkan 1 ovum. Terus kalau di laki-laki ketemu fase menopause enggak? Enggak. Jadi kalau pada laki-laki proses pembentukan sperma itu dimulai sejak si laki-laki tersebut masuk masa pubertas sampai si laki-laki tersebut meninggal. Kalau perempuan ada nggak menopause-nya? Ada. Ketika sudah tidak ada lagi ovum yang bisa dibentuk, bisa karena memang sudah tidak tadi juga penyebabnya ada karena kecelakaan, kerusakan ovarium, atau sudah tidak ada lagi oosit yang bisa diubah jadi ovum. Untuk kelompok 3 tadi membahas tentang siklus menstruasi. Di mana siklus menstruasi perempuan
Dibagi jadi berapa fase? 4. Ada fase apa aja? Menstruasi, folikel, terus ovulasi dan luteal. Untuk kelompok 4 membahas lebih detail mengenai kembar siam. Jadi sebenarnya kembar siam itu seperti kembar identik yang gagal berpisah. Jadi masih ada bagian yang menempel sehingga pada bayi kembar siam itu ada organ di tubuhnya yang saling menempel. Oke, kita sudah selesai tadi presentasi 4 kelompok. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa bantu merangkum. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Ingat dong dari awal tadi. Berarti secara tidak langsung hari ini kita sudah memahami beberapa proses yang terjadi di sistem reproduksi. Mulai dari proses pembentukan ovum, pembentukan sperma. Ovum sama sperma ketemu di proses fertilisasi. Masih ingat tadi terjadinya di mana fertilisasi? Di tuba Fallopi ini. Lalu lanjut ke fertilisasi. Kalau berhasil fertilisasinya akan lanjut ke proses namanya gestasi atau kehamilan. Kalau gagal kita lanjut ke fase siklus menstruasi. Nah, jadi hari ini apa yang sudah tadi kita list tujuan pembelajaran kita, insya Allah sudah tercapai semuanya ya. Untuk LKPD sudah dilengkapi jawabannya? Sudah dilengkapi? Oke, hari ini semua presentator begitu semangat. Tapi kalau ibu tanya kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Bagus, sekarang Ibu buka dulu LKPD-nya. Sudah ditulis ya nama kelompoknya ya? Oke, sudah semuanya dikumpulkan, maka biasa di akhir kita tetap melakukan post test. Silakan. Tadi pretest banyak yang merah dan hijau. Hijau. Hijau semua udah gak ada merah-merahnya. Oke. Sekarang pertanyaan postnya juga sudah saya share di akun Twitter kalian masing-masing. Silahkan mengerjakan post-testnya dulu. Ya, dikerjakan post-testnya. Oke, post-testnya sudah selesai dikerjakan. Hasilnya semoga jauh lebih bagus daripada pretestnya ya. Oke, sekarang masuk ke kegiatan akhir. Kita harus melakukan refleksi. Jadi ada nggak di antara kalian yang mau memberikan tanggapan dari proses pembelajaran hari ini? Ya, saya mau. Oke, silakan Lutfi tanggapannya. Oke, jadi pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi kegiatan hari ini menurut saya itu udah bagus banget, seru banget. Jadi kayak udah dijelasin semuanya dari awal gitu. Terus kita sistem reproduksi kan tadi belajarnya udah kayak dapat poinnya semua gitu. Jadi kayak materi juga tadi dari setiap kelompok disampaikan dengan baik. Terus banyak pengetahuan baru dari yang tadi Kuiper, terus juga dari yang tadi tentunya yang presentasi teman-teman. Jadi menurut saya kegiatan hari ini udah bagus banget. Ya, kasih hari ini cukup sampai di sini, tapi saya punya bekal untuk kalian di pertemuan berikutnya. Nah, jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan yang terjadi di sistem reproduksi, baik itu di sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Jadi itu ada kita ketemu di minggu depan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Tugasnya tadi membaca kembali materi, membaca materi
Karena di awal tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa supaya apa yang kita pelajari di hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Silahkan KM dipimpin kembali untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajarannya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.